Tim cabang olahraga karate Papua mendapatkan 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu dalam PON 20 tahun 2021. Salah satu penyumbang medali perunggu berasal dari kategori kata bergu putra yang beranggotakan Kurniawan, Rivaldi, dan Rahmat Darmawan. Ketiganya mampu tampil baik dan menunjukkan prestasi membanggakan di tengah persaingan yang cukup ketat, melawan tim dan atlet-atlet berprestasi dan berpengalaman dari daerah lain. Ketiganya mulai menyukai olahraga sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dan juga telah mencicipi kompetisi di usia belia. Kurniawan saat ini merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat yang diangkat karena prestasinya. Sementara Rivaldi, kelahiran Jambi 6 Juni 1997 ini masih berupaya menggapai cita-citanya menjadi orang sukses. Berbeda dengan Rahmat Darmawan, karateka kelahiran Depok 17 Desember 1997 yang berencana untuk fokus berlatih karate dan berambisi tampil lagi di PON Aceh tahun 2024 mendatang. Para atlet yang sudah berhasil menelurkan prestasi ini berharap akan ada perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota untuk pengembangan dan pembinaan olahraga karate demi menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami putra-putra kebanggaan Papua yang telah meraih medali perunggu dalam kata beregu putra cabur karate. Ada Rivaldi, selamat malam. Ada Kurniawan, selamat malam. Rahmat Darmawan, selamat malam. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa dibagikan singkat aja, kita langsung to the point ya. Bisa dibagikan cerita. Kurniawan udah membuktikan dengan perorangan. Nah, kalau beregu itu seperti apa sih perbedaannya? Mungkin diwakili sama Rivaldi ya. Oke, baik. Mungkin kalau perorangan sama beregu dibandingkan, kalau perorangan kan sendirian tuh Ibu. Iya, kalau main sendiri aja beregu gitu ya. itu tuh dia 3 tapi jadi 1 tuh. Jadi 1. Jadi ya benar-benar harus kompak kita bertiga dalam latihan segi apapun, harus sama-sama terus tuh biar chemistry-nya dapat. Iya. Kita mau kemana sama-sama tuh sepertiga. Iya. Mau apa saja bertiga latihan, sharing-sharing tuh sepertiga kita. Jadi pas masuk ke matras latihan chemistry dapat di situ. Jadi memang harus terbangun chemistry itu sendiri ya, biar terbentuk satu kekompakan. Selain daripada itu apa lagi? Latihan betul. Latihan tidak bisa sekali, harus kita ulang-ulang terus. Karena kan posisi dulu kita pisah-pisah tuh Ibu. Saya di Jakarta, Abang Kurni di Papua, Keramat di Depok juga. Jadi ketong disatukan yang baru tuh, jadi baru 2 tahun tuh Abang ya. 2 tahun kita. Tapi dalam 2 tahun itu kita nggak sama-sama terus. Karena saya dinas di Jakarta kan. Dinas di Jakarta, Bangku dinas di Papua. Rahmat di Depok juga kerja juga. Jadi suatu kita latihan di Depok 9 bulan. 9 bulan. Pas mau berangkat ke Papua, kita berangkat ke Papua. Berangkat ke Papua 2000 berapa kita pertama kali ke Papua? 2020 ya? 2020 kita ke Papua pertama kali. Saya ke Papua pertama kali itu. Tiba-tiba baru 1 bulan saya di sini saya kan dinas di Jakarta, jadi ada surat panggilan. Dinas di mana Rivaldi? Di Batalion Yonzikon 13. Sebagai TNI juga ya? Sama dengan Kurniawan ya? Iya sama. Luar biasa. Jadi saya ada penarikan dari kantor bahwa kan COVID lagi gempar-gemparnya kemarin tuh. Iya. Jadi yang TNI AD ditarik semua ke satuan karena biar meminimalisir
penularan COVID. Jadi kita pisah nih Bu, bertiga pisah. Jadi saya di Jakarta, Bangkur sama Rahmat latihan di Papua tuh, latihan Papua. Jadi kita latihan secara online. Gitu, jadi virtual ya. Virtual latihan. Dimanfaatin benar-benar fasilitas virtual ini Iya ya untuk betul. latihan. Jadi mereka latihan bervideo. Saya di Jakarta lihat video mereka, saya ikuti juga sama-sama. Itu berapa lama kita pisah itu Bang? Hampir 5 bulan. Setahun lebih, 6 bulan. 6 bulan tuh. 6 bulan ya. Kita pisah. 6 bulan. Jadi dari Papua mereka langsung TC ke Bali. Alhamdulillah surat saya keluar kan. Jadi saya dari Jakarta baru menyusul mereka ke Bali tuh. Langsung 2020. Akhirnya bertemu kembali Akhirnya ya. bertemu kembali akhirnya. Oke, nah dari cerita perbedaan dengan bermain beregu atau latihan dan lomba di beregu, ada nggak sih tantangan tersendiri untuk berlaga beregu ini? Diwakili siapa ini? Oke Mbak, jadi beregu ini juga kali pertama Papua, khususnya di karate, kita ada kata beregunya. Kali pertama Kali juga pertama ya? juga. Dan alhamdulillah kita bisa sumbangkan medali buat Papua. Itu suatu sejarah buat adik-adik saya juga. Iya. Mereka sangat luar biasa bawa nama Papua. Walaupun mereka bukan orang asli sini, tapi luar biasa mereka. Memperjuangkan nama Papua ya, benar-benar sangat hal yang dibanggakan dan mengharukan Papua sendiri. Iya. Nah, selain daripada tantangan beregu, pastinya ada latihan yang paling sulit yang dijalanin. Mungkin diwakilin oleh Rahmat. Kalau latihan yang paling sulit itu di kata ini ya, di kata beregu kalau ini. di kata beregu ya, kan sebenarnya yang agak sulit itu ini bangun chemistry-nya tuh. Iya. Chemistry itu Seperti karena yang Rivaldi sampaikan. iya, karena kan kita 3 kepala mesti jadi satu. Iya. Nah, kita sebenarnya kan masing-masing punya ego sendiri, punya kemampuan sendiri. Nah, harus menekan itu sebenarnya. Itu yang agak ini, karena kan awalnya kan kita juga pemain perorangan masing-masing. Iya. Kita dari masing-masing tuh Rivaldi kebetulan dia juga pemain perorangan sebelum kita gabung jadi beregu. Saya juga pemain perorangan juga. Kurniawan juga perorangan juga. Tetapi akhirnya disatuin jadi beregu disatukan. ya. Yang agak sulit tuh menekan ego itu sih sebenarnya. Kalau teknik-teknik segala macam itu kan kita bisa belajar karena ada waktu. Itu nggak ada yang susah kok kalau itu. Nggak ada yang susah, artinya semua dijalanin aja ya. Nah tentunya pasti harapannya ada untuk khusus beregu ini. Bermain perorangan sudah dilewatin. Nah beregu ini yang terbentuk sejak 2 tahun ya. 2 tahun dalam konsep untuk berlaga di PON 20 di Papua ini. Ada nggak harapan khususnya untuk tim regu kata ini? Harapannya apa pengen sama-sama terus untuk ke turnamen selanjutnya atau gimana? ya mudah-mudahan bisa sama-sama Seperti- turnamen Intinya pengen selanjutnya. bersama terus ya. Mungkin ditambahin dari siapa? Dari Rivaldi mungkin? Saya nambahin untuk kedepannya Bu ya. Iya, harapan ke depannya. Harapan kedepannya kalau saya masih dikasih kesempatan. Sekarang kita masih dapat perunggu toh. Iya. Kedepannya saya kalau dikasih kesempatan saya membuktikan nanti di Sumur Aceh kan mereka tuan Iya. rumah nanti saya PON 21 PON, ya. iya. Mm-mm. Nanti membuktikan di sana bahwa kita bisa mendapat balik emas di sana. Amin. Kita sama-sama mendoakan ya. Ya itu ini saya, Iya. ingin saya itu. Niat sendiri Niat saya dan tuh. motivasi diri sendiri Iya, ya. kalau masih dikasih kesempatan. Amin. Tapi saya jujur saya masih akan berjuang. Tapi Iya. nggak berhenti sampai di sini saya. Nah untuk beregu ini, untuk dikata beregu putra ini, pastinya kalian sebelum lomba udah mengetahui lawan atau sudah ya. Nah pada saat mengetahui atau pada saat berlaga nih, sudah di matra sudah bersiap berlaga, ternyata lawannya seorang atlet atau beberapa semua sudah sebagai senior. Apa perasaan kalian? Ada rasa nervous atau mungkin tetap percaya diri aja melawan? Kalau nervous tuh setiap pertandingan pasti ada. Ibu. Pasti ada ya, siapapun lawannya ya. Pasti ada. Tapi kembali lagi tuh kita
sudah mau bertanding, kita kan juga, mereka latihan, kita juga latihan. Jadi kita ingat yang ke belakang, kita sudah latihan, berarti kita harus fokus di pertandingan itu. Memang musuh-musuh kita sudah pernah ketemu semua. Sudah ketemu semua, tapi di PON ini kita ketemu lagi. Iya. Jadi berpikirnya mereka latihan, kita juga latihan toh. Iya. Memang nervous ada, cuman kita harus lebih fokus lagi pas menghadapi kejuaraan itu. Seperti itu ya. Ada mau ditambahin mungkin dari siapa? Terima kasih. Kalau yang tadi saya tambahkan lagi dari Ade Valdi, nervous itu pasti ada. Iya, pastinya ya. Iya. Dan semua lawan yang kita lawan itu bukan itu sang-sang juara semua. Juara. Tapi kita juga tidak boleh ibaratnya down dengan keadaan itu. Kita tuan rumah. Kita harus buktikan bahwa kita juga yang bisa terbaik. Betul. Pokoknya intinya maju aja, Maju tetap aja. semangat Tetap gitu ya. semangat. Nah, untuk medali ini dipersembahkan untuk siapa? Mungkin diawali oleh Rahmat Darmawan. Ya, medali ini kan saya juga pertama kali kan bawa nama Papua. Jadi saya persembahkan pertama buat pelatih, untuk ya semua teman-teman satu tim juga, untuk masyarakat Papua juga semuanya, ya untuk semua orang yang ada di Papua. Pokoknya mensupport semuanya Iya, ya, semua yang masyarakat sudah Papua. yang support dan doain kita. Iya. Kurniawan, untuk medali beregu ini. Ya, untuk medali perunggu, walaupun ini juara 3 medali perunggu, tapi saya sangat puas dan bangga bisa memberikan suatu sejarah buat Papua, bahwa kata kita, khususnya beregu kata, bisa mempersembahkan medali untuk tanah Papua. Mungkin saat ini perunggu, kedepannya akan lebih baik medali emas. Amin. Rivaldi? Alhamdulillah, walaupun cuma juara 3, tapi ini usaha yang luar biasa bagi kami. Iya, perjuangan yang Perjuangan sangat luar biasa. luar biasa Karena ya. kita kan dulu orang lihat Papua tuh tidak ada apa-apa. Kata apa di kelas kata tuh. Kelas kata mereka tidak apa, tapi kita bisa berjuang nih. Ayo bang, ayo Del, kita tunjukin ke orang-orang bahwa kata beregu Papua ada kata beregunya gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih kita perunggu penghasil ini. Saya persembahkan ini buat, pertama terima kasih Allah SWT kasih kita kesempatan buat medali perunggu ini. Saya sangat bangga sekali, Bu. Terus kedua, orang tua saya selalu minta konsultasi sama orang tua tuh. Saya kan bawa nama Papua tuh, saya selalu telepon ibu saya. Tapi tiba-tiba saya menangis. Saya takut bikin kecewa masyarakat Papua. Saya gitu, betul. Menjadi suatu beban moral juga. Iya, beban moral. Padahal cuma membanggakan. Padahal cuma membawa prestasi. Telepon biasa padahal, tiba-tiba saya saya tidak mau, Mama. Saya bikin kecewa nih, berat sekali, saya bilang. Mereka udah percaya sama saya bilang gitu kan. Makanya ya udah, kamu berjuang pasti bisa. Penting yakin. Kamu latihan toh? Iya, saya latihan, dia bilang gitu. Penting kamu berjuang, kamu yakin bisa, bilang. Terus pasti saya persembahkan untuk masyarakat Papua. Saya persembahkan. Dan saya kan bakal berjuang nih, bukan berhenti sampai di sini. Saya bakal berjuang sampai nanti kalau kasih kesempatan buat di PON selanjutnya. Walaupun sebagai tamu nanti di PON 21 di Aceh, tetap harus optimis untuk lebih mendulang betul. medali lagi. Sebisa mungkin emas ya. Amin. Amin. Nah, untuk di kalian bertiga sebagai kebanggaan Papua yang telah meraih medali perunggu, di kata beregu putra ini boleh membagikan motivasi dan semangat untuk para muda-mudi Papua agar lebih semangat lagi meraih cita-cita dan lebih konsentrasi lagi pada apa yang telah mereka raih. Silakan.
untuk teman-teman di luar sana tetap melakukan hal-hal positif dalam segi apapun itu, mau olahraga dan kegiatan apapun. Dan kalau olahraga pun semua cabur apapun tetap melakukan hal positif, karena ini tanah Papua. Orang mungkin di luar sana tidak tahu seperti apa Papua, jadi kita harus bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa ini Papua dengan prestasi-prestasi kita yang sekarang. Maka dari itu, teruslah melakukan hal positif, hindarkan hal-hal yang negatif. Terus berlatih, kalau sudah ada yang punya cabur masing-masing, tetap berlatih kesempatan pasti ada terus. Jangan pernah menyerah. Itu pesan dari saya. Tetap fokus gitu. Ya. Betul. Untuk membanggakan nama Papua ini. Amin. Amin. Silakan Kurniawan. Oke, terima kasih. Untuk generasi muda Papua yang punya banyak talenta sebenarnya di Papua, yang tidak terlalu disorot, diperhatikan, tetapi saya yakin kalian yang akan melanjutkan senior-senior kalian yang sudah mungkin berjuang dulu-dulu, entah di kita akan terus di kalian. Buatlah Papua bangga dan banggalah membawa nama Papua. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Yang terakhir Rahmat Darmawan, memotivasi teman-teman di bawah dan lagi berprestasi lagi dan meraih cita-cita. Silakan. Ya, untuk para generasi muda di Papua, kalian itu seperti yang tadi teman-teman saya bilang, abang-abang saya bilang, kalian itu punya potensi besar sebenarnya, punya bakat besar. Cuma gimana kalian lakukan yang terbaik, kembangkan bakat itu, lakukan terus hal-hal positif, tinggalin hal-hal negatif, apapun untuk itu, tinggalin hal-hal negatif. Kejar prestasi setinggi-tingginya, karena saya percaya, kita semua percaya kalian itu bisa. Nah, itu aja. Orang bisa. Terima kasih Rivaldi, Kurniawan, dan Rahmat sudah berbagi motivasi dan cerita, kisah dan perjuangan tantangan yang dihadapi untuk berlaga dan berlomba memperjuangkan dan mengharumkan nama Papua ini. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali cabur karate. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi.